Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Raden Nur Syadi selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial web dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya memarkakan diri. Nama saya Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi di 4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan serta demonstrasi langsung proyek praktikum pemrograman geospasial web acara ke-10 mengenai pemanfaatan Leaflet Library Leaflet JS dan penambahan plugin pada pembuatan web GIS. Sebelum menuju ke penjelasan source code dan demonstrasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Leaflet JS dan bagaimana konsep dalam pembuatan plugin menggunakan library Leaflet JS. Sebelumnya, Leaflet JS merupakan sebuah library berbasis bahasa pemrograman JavaScript yang dapat digunakan secara open source untuk membuat peta dalam sebuah web menjadi lebih interaktif. Pada Live.js memiliki beberapa fitur dasar seperti layer tile, marker, pop-up, dan vektor, dan penampilan vektor layar baik baik itu point, line, maupun polygon. Nah, selain untuk menampilkan peta dan beberapa elemen-elemen dasar, Live.js juga menyediakan sebuah fungsionalitas untuk menampilkan sebuah plugin. Di antaranya nanti akan saya tampilkan beberapa plugin-plugin yang dapat memberikan website tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan analisis secara spasial maupun analisis terkait data-data yang tersedia menggunakan tampilan muka peta tersebut. Beberapa plugin yang terkenal seperti penambahan marker, mengedit marker, marker clustering yang mengelompokkan beberapa marker untuk fitur-fitur yang berdekatan. Nah, fungsinya apa untuk beberapa plugin tersebut? Ya, fungsinya untuk memudahkan pengguna atau user dalam memanfaatkan WebGIS untuk keperluan sehari-hari. Nah, langsung saja seperti tampilan yang sudah Anda lihat di aplikasi Visual Studio Code ini, kita meneruskan proyek Live.js yang sebelumnya telah kita buat pada acara ke-8, di mana kita membuat sebuah koneksi GeoServer, koneksi localhost GeoServer menggunakan PHP yang akan kita koneksikan dengan sebuah file HTML. Nah, file HTML ini fungsinya untuk menampilkan sebuah website secara langsung. Karena apa? Karena tanpa adanya file HTML atau hanya sebuah file berupa PHP, maka otomatis data-data yang kita ambil tidak dapat ditampilkan pada website dan akan hanya muncul sebuah tampilan script dari website tersebut. Nah, di sini HTML sebagai kerangka dari website tersebut, kita menambahkan beberapa komponen dari library leaflet di bagian head dan body. Nah, di bagian head ini kita menambahkan beberapa link yang dapat kita ambil dari library leaflet. Sini untuk leaflet map, di mana nanti kita dapat menampilkan sebuah tampilan muka peta di website tersebut. Kemudian ada marker cluster untuk plugin-pluginnya. Ini ada plugin marker cluster, ada routing, ada search, ada geolocation, ada leaflet mouse, leaflet measure, dan isi print CSS library. Ini agar bisa mendeklarasikan library dari leaflet JS. Kemudian kita tutup dengan style. Kita tutup
Eh, kita mulai dengan pengaturan untuk beberapa elemen-elemen tambahan dari muka peta dari tampilan website tersebut. Di sini ada untuk map, kita menentukan height dari map tersebut berapa agar pas kita menggunakan ukuran 97,5. Kemudian untuk info ini kita tampilkan untuk kotak dari judul. Kita menambahkan ada background warnanya seperti apa dan box shadow-nya kita menggunakan warna ini RGB. RGB-nya seperti 000 dan 0,2. Ini cukup untuk seperti umum dan kita tutup dengan text style. Kemudian di bagian body ini merupakan sebuah komponen terpenting di mana website sistem informasi geografi yang menampilkan sebaran data. Di sini saya menampilkan sebaran data untuk universitas dan tampilan poligon untuk jumlah penduduk di Kabupaten Sleman. Nah, di bagian body ini kita menambahkan div untuk map agar dapat tertampil di tampilan layar tersebut. Kemudian untuk include JSON data agar kita bisa mengambil data dengan source code JavaScript. Sini untuk pengaturan script dari leaflet dan plugin. Kemudian di bawahnya kita akan memanggil data yang berasal dari WFS GeoServer 1. Dari data GeoServer yang telah kita tampilkan pada layer preview dan mengambil data GeoJSON-nya. Nah, kemudian di sini saya juga menambahkan style function yang nantinya kita mengambil data dari properties jumlah sehingga dapat menampilkan color sesuai dengan ketentuan yang kita tuliskan pada source code di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk on each feature, otomatis pada saat kita menekan poligon dari setiap kecamatan di Kabupaten Sleman akan muncul informasi berupa kecamatan dan jumlah penduduk yang diambil dari feature.properties.kecamatan dan jumlah penduduk. Kemudian di sini untuk eh, tampilan agar muncul sebuah pop-up dari data yang telah diperoleh. Seperti ini kita mengambil data dari PHP-nya. Kemudian di sini untuk inisialisasi peta agar muncul dengan koordinat yang telah kita tentukan dengan tingkatan zoom tertentu. Dan ini untuk koordinatnya, ini bebas kita menambahkan marker. Kemudian untuk di bagian judul yang telah kita susun dari div info ini, dengan ketentuan padding maupun ukuran dari kotak tersebut, kita menambahkan judul dengan nama WebGIS sebaran universitas dan jumlah penduduk Kabupaten Sleman untuk proyek praktikum pemrograman geospasial web. Kemudian untuk agenda, ini kita ambil data di mana eh, pada file yang sama, pada location file yang sama, kita membuat sebuah folder baru yang berisi aset dengan rincian ada aset, kemudian ada image dan plugin. Ini lupa saya jelaskan sedikit terlewat. Nah, untuk ketentuan ini, aset plugin Flat Routing DJS ini merupakan sebuah penyimpanan, lokasi file penyimpanan yang kita atur di File Explorer milik kita sendiri. Next, kita lanjut. Di sini untuk legendanya, kemudian untuk basement, ini ada beberapa tampilan basement yang dapat kita pilih dengan tile layer, L.tile layer, di mana pengaturan defaultnya kita menggunakan basemap 4 pada Stadia Dark Mode. Dan di sini untuk menampilkan
sebuah watermark yang berupa logo dari SIG. Ini berada di posisi bottom right. Kemudian untuk plugin search. Nah, ini kita mulai masuk ke beberapa plugin-plugin yang akan kita gunakan. Di mana untuk plugin search ini kita terletakkan di top left, belah atas bagian kiri, dengan property name kecamatan. Jadi kita hanya bisa mencari properti dari kecamatan tersebut. Kemudian di sini untuk search control, fill color-nya kita menggunakan fill color kuning. Apabila kita memilih kecamatan, maka otomatis poligon dari kecamatan tersebut akan berubah warnanya. Ini ada plugin geolocation. Oke, kemudian lanjut ke mouse position coordinate. Apabila kita menekan koordinat tersebut, menekan on click dari tampilan lengkap peta akan muncul koordinat position yang terletak di bagian bawah sebelah kanan. Ini ada plugin measurement tool. Kemudian untuk isi print, untuk print data. Nah, di bagian plugin routing, kita menentukan lokasi titik awal dan titik akhir yang akan kita buat rutenya secara otomatis menggunakan library routing. Kemudian ada sebuah layar marker yang berisi beberapa titik-titik yang menunjukkan sebaran universitas di Jogja beserta pop-up dari data var title 2 dari data Universitas Gadjah Mada, nama-nama dari universitas yang telah saya tambahkan. Nah, kemudian yang terakhir kita menambahkan function get color, di mana kita mengambil data dari value yang kita tuliskan di atas dari value jumlah dengan return value lebih dari 75.000, warnanya seperti ini, kode-kode warna HTML. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita menuju ke demonstrasi dari. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat sekalian. Nah, pada tampilan website ini, saya membuat website WebGIS sebaran universitas dan jumlah penduduk Kabupaten Sleman untuk proyek praktikum pemrograman geospasial web. Langsung saja saya praktekkan, ini ada plugin untuk zoom in dan zoom out. Kemudian untuk search, kita pilih sebuah kecamatan, contoh Depok. Nah, otomatis akan berubah warna sesuai dengan yang kita masukkan. Kemudian untuk geolocation, ini akan otomatis menuju ke lokasi dari perangkat. Kemudian ada untuk measure distance dan area. Kita menentukan beberapa titik, ada koordinat-koordinat yang dimunculkan. Nah, otomatis akan muncul keliling dari area poligon yang telah kita pilih. Kita hapus saja. Kemudian untuk print, nah kita akan print dalam versi PDF. Kemudian ini untuk legendanya, kita menggunakan legenda statik. Lanjut di bagian kanan, ini dapat memilih beberapa base map sesuai dengan keinginan kita agar tampilan lebih menarik. Ada imagery dan lain sebagainya. Kemudian ini ada tampilan untuk rute. Nah, tampilan untuk rute sendiri ini saya memilih jarak antara tempat tinggal saya dengan lokasi kampus yang tepatnya berada di Gedung Hall DTK. Ini otomatis pada tampilan rute akan ditunjukkan beberapa gang atau arah navigasi yang diarahkan dari lokasi titik awal ke lokasi tujuan. Dan yang terakhir ini ada poin koordinat. Ini bisa teman-teman perhatikan di bagian pojok kanan bawah. Bila kita mengarahkan
kursor, otomatis koordinat dari titik tersebut akan berubah. Dan ini ada elemen tambahan berupa watermark dari logo SIG UGM. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk praktikum pemrograman geospasial web acara ke-10 mengenai pembuatan web GIS menggunakan library Livret.js bagian kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, saran dan masukan akan lebih baik untuk menghasilkan sebuah proyek yang lebih sempurna di kemudian hari. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.